Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentu saja nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah nikmat kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Kemudian kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan pada pagi ini di Ustaz Menjawab kita akan berbicara berkaitan dengan peristiwa bersejarah di bulan Rajab. Nah, bersama kita sudah hadir seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustadz Rahmat Ibnu Umar. Ya. Nah, bersama Ustadz Rahmat kita akan berbicara berkaitan dengan tema ini, yaitu peristiwa bersejarah di bulan Rajab. Tentu bagi kita kaum muslimin tidak asing lagi dengan Isra dan Mi'raj yang menurut kebanyakan para ulama ya, disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Rajab. Dan memang ada beberapa pendapat yang lain yang mengatakan di bulan yang lain. Nah, mungkin langsung saja Ustaz, peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Rajab. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, terima kasih Ustaz Azanul atas waktunya. Bulan Rajab biasanya bagi kita umat Islam ketika dimasuki, apalagi di era sosial media seperti sekarang, akan sangat banyak kita mendapatkan share doa ya. Salah satu yang masyhur jadi doa di bulan Rajab itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Biasanya umum itu. Bahkan tidak sedikit juga yang melakukan kegiatan kebaikan ketika masuk di bulan Sa'ban, entah itu banyak zikir dan lain sebagainya Ustaz. Jadi memang bulan Rajab itu begitu dimuliakan karena termasuk bulan haram ya Ustaz. Betul. Karena itu para pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bulan Rajab ada beberapa peristiwa yang penting untuk kita coba ingat-ingat kembali gitu Ustaz ya. Agar apa? Agar kita juga bisa mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa besar itu. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan coba melihat 3 peristiwa yang dimaksud. Salah satunya yang tidak asing bagi kita dan bahkan familiarnya atau ikonnya bulan Rajab itu kan Isra Mi'raj ya Ustaz ya. Betul sekali. Jadi itu yang pertama. Jadi memang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa paling fenomenal gitu ya di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, kita juga mungkin ini agak sedikit jarang orang tahu ya Ustaz ya. Bahwa dulu ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds, ternyata itu juga terjadinya di bulan Rajab Ustaz. Tepatnya di tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah. Jadi itu peristiwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini juga kemungkinannya tidak terlalu familiar bagi kita, bahwa peristiwa bersejarah lainnya di bulan Rajab itu adalah di mana oleh Mustafa Kemal Atatürk melalui dukungan Inggris pada saat itu dengan resmi menghapuskan sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni khilafah Islamiyah yang pada saat itu pusatnya ada di Istanbul atau orang mengenalnya sekarang Turki.
Nah, ini peristiwa ini terjadi di tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah. Ini kalau kita melihat Ustadz ya, peristiwa-peristiwa yang paling besar ya. Kenapa disebut besar ya? Memang peristiwa ini besar ya. Seperti pembebasan Baitul Maqdis itu kan luar biasa itu. Kemudian yang ketiga tadi seperti penghapusan kekhilafahan Islam juga peristiwa besar. Karena pasca itulah kemudian kita menjadi seperti sekarang. Saya kira pengantar tiga peristiwa besar ini Seperti itu. dulu Ustaz ya, pengantarnya. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 peristiwa besar tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Rahmat yang terjadi di bulan Rajab ini. Pertama adalah Isra Mi'raj itu sendiri yang umumnya kita memperingati di bulan Rajab. Kemudian yang kedua adalah tentang pembebasan Al-Quds ya, Yerusalem dari tentara salib Eropa di zaman itu. Kemudian yang ketiga adalah jatuhnya khilafah Islamiyah ya di tahun 1924 dan itu juga terjadi di bulan Rajab. Nah, jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kejadian-kejadian seperti ini menandakan bahwa memang bulan Rajab adalah bulan yang harus menjadi catatan penting bagi kita kaum muslimin. Jangan sampai kita lupa dengan sejarah gitu kan. Jadi ada satu ungkapan yang luar biasa juga dari pendiri bangsa kita ya, Bung Karno dulu. Beliau mengatakan jas merah ya, jangan melupakan sejarah gitu kan. Dengan segala tentu saja dengan segala kontradiksinya Soekarno ya. Ada beberapa ungkapan dia yang memang bisa menjadi renungan bagi kita. Nah, di antaranya juga berkaitan dengan satu ungkapan beliau, berikan kepada saya 10 pemuda, saya akan mengguncangkan dunia ini. Ya, seperti itu. Nah, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang membahas tema atau topik peristiwa bersejarah di bulan Rajab. Nah, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin sedikit Ustadz memberikan informasi kepada kita bagaimana dulunya ya. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan menaklukkan Yerusalem atau Al-Quds atau membebaskannya ya. Bagaimana caranya? Mungkin Ustaz jelaskan sebentar. Dan itu terjadi bulan Rajab juga. Iya. Jadi pemirsa TV yang dirahmati Allah, salah satu visi Islam itu kan tidak lain adalah menyebarkan Islam ke seluruh alam. Betul sekali. Ya. Dan itu bisa diemban ketika memang umat memiliki kekuatan. Betul. Baik itu politik, pemikiran, termasuk militer tentunya. Betul sekali, betul. Dan itulah yang terjadi, Ustaz. Kan ada juga itu filmnya ya, apa itu Kerajaan Surga itu kan. Di mana pada saat itu Al-Quds kan berada di dalam genggamannya tentara salib. Kemudian terjadi upaya pembebasan hingga kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil. Tentu ya beliau itu menaklukkannya bukan seperti konteks penjajahan ya Ustadz ya. Betul. Beliau memang menaklukkan atau membebaskan Al-Quds itu dari dari ketidakbaikan lah gitu. Karena pada saat di dalam genggaman tentara salib pada saat itu memang Al-Quds itu kan terjadi kekacauan juga pada saat itu saja. Sehingga memang hadirnya Islam itu dengan Salahuddin Al-Ayyubi memang memberikan kebaikan gitu. Karena ketika kita lihat dalam sejarah ketika terjadi penaklukan itu atau ketika terjadi perang yang lumayan lama itu saja. Sampai berapa itu dengan segala tekniknya. Memang ya kalau mengandalkan kekuatan dari sisi pasukan pada saat itu memang banyak yang datang Ustaz ya kaum muslimin itu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mencontohkan dakwah Islam. Jadi ketika misalnya dalam pertempuran yang habis-habisan itu, kemudian tentara salib itu menyerah, panglimanya menyerah, kemudian berdiplomasi dengan Salahuddin, dan tentara salib itu
puas gitu mendengar tawaran dari Salahuddin. Ketika Salahuddin misalnya memberikan jaminan kepada mereka untuk meninggalkan Al-Quds gitu ya, kembali ke asal mereka di mana gitu, dan dijamin kepulangan mereka tanpa ada yang mengganggu kan begitu. Kemudian Salahuddin memasuki Al-Quds itu dengan rendah hati, kemudian dibersihkan semuanya, baru beliau sujud di Al-Quds kan begitu saya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, visi dakwah Islam itu memang membutuhkan hal-hal yang seperti itu, karena kadang-kadang tidak semua kebaikan itu diterima orang, Ustaz ya. Betul sekali. Maka kadang-kadang diperlukan cara, dan salah satunya cara adalah begitu. Ketika dihalangi dengan kekuatan bersenjata, maka harus ada kekuatan bersenjata yang bisa mendobraknya gitu ya. Betul, dan saat itu Panglima Salahuddin Al-Ayyubi alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah berhasil, Ustaz. Jadi faktor politik, faktor kekuatan itu persiapan yang matang membutuhkan ada kekuasaan, Ustaz ya. Dan Salahuddin membawa pasukannya kan bukan laskar ormas itu, Ustaz ya. Bukan pasukan ormas dia, tapi tentara negara pada saat itu. Saya kira seperti itu ya. Ustaz ya. Baik, para mursyid yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang menarik sekali ya. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dahulu dalam membebaskan Al-Quds, dan tentu saja seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Rahmat Ibn Umar, bahwa pembebasan di dalam Islam itulah yang dikenal dengan istilah futuhat ya. Jadi berbeda dengan penaklukan. Jadi penaklukan itu memang orang yang ditaklukkan itu menjadi orang yang tidak lagi tidak percaya diri lagi. Tetapi kalau orang-orang yang sudah mendapatkan futuhat, maka dia memiliki kepercayaan diri, masih memiliki kepercayaan tinggi. Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.